Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Amalia Putri, NIM 2014201184, Prodi Perbankan Syariah 1E. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan fungsi ilmu pengetahuan dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu adalah pengertian ilmu pengetahuan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai pengetahuan atau kepandaian, baik itu segala yang masuk jenis kebatinan maupun yang berkenaan dengan keadaan alam akhirat. Pengetahuan mengenai segala sesuatu sesudah hidup di dunia. Ilmu akhlak misalnya, berbicara pengetahuan tentang tabiat manusia. Dalam bahasa Inggris, ilmu pengetahuan adalah terjemahan dari kata science of language. Misalnya diartikan ilmu pengetahuan bahasa, science of fiction, arti cerita khayal yang bersifat ilmiah. Dalam A Dictionary of Modern Written Arabic, ilmu diartikan berbagai macam, yaitu yang pertama knowledge atau pengetahuan, yang kedua learning pembelajaran, lore adat dan pengetahuan, knowledge pengetahuan tanggung jawab, information atau informasi, cognition atau pengakuan, intellectuation pemikiran akal, perfection tanggapan, knowledge pengetahuan, dan science natural science. Definisi tersebut mengandung beberapa pengertian. Pertama, ilmu mencakup semua jenis atau macam pengetahuan, baik pengetahuan yang bersifat eksakta, bahasa, fenomena alam, fenomena sosial, sejarah, pengetahuan agama, pengetahuan tentang kehidupan di dunia, dan pengetahuan tentang kehidupan di akhirat. Dan yang kedua, karena pengetahuan diperoleh melalui observasi, penelitian, perenungan, dan percobaan yang menggunakan segenap pemikiran manusia, maka ilmu itu merupakan hasil usaha manusia, kecuali ilmu yang diberikan oleh Allah melalui wahyu atau kitab sucinya. Dan yang ketiga, ilmu dapat berfungsi sebagai informasi, pengakuan, argumentasi, dan tanggapan. Menurut Al-Raghib Al-Ashrafani, ilmu adalah, yang artinya, ilmu adalah temuan tentang sesuatu dengan hakikatnya. Ilmu itu ada dua macam. Salah satunya adalah temuan tentang zat sesuatu, dan yang kedua temuan terhadap hukum yang terdapat pada sesuatu dengan adanya wujud sesuatu yang dengan dia bisa dinyatakan keberadaannya. Model pertama hanya membutuhkan satu objek seperti pada firman Allah. Mereka tidak mengetahui Allah sedangkan Allah mengetahui mereka. Adapun ilmu yang kedua membutuhkan kepada dua maf'ul atau objek seperti firman-Nya, jika mereka mengetahui wanita-wanita tersebut beriman, dan firman-Nya, pada hari Allah mengumpulkan para rasul, hingga pada firman-Nya, tidak ada ilmu bagi kami. Hal itu menjadi isyarat bahwa akal mereka terbatas. Dari segi lain, ilmu terbagi dua, ada yang bersifat nazari atau teoritis, dan yang bersifat praktis atau terapan. Ilmu yang teoritis jika diketahui maka akan sempurna seperti ilmu tentang adanya alam, dan ilmu yang praktis tidak akan sempurna kecuali jika dipraktikkan seperti ilmu tentang peribadatan. Definisi tersebut memberikan petunjuk dan ciri tentang ilmu. Pertama, sesuatu dikatakan ilmu jika dapat menjelaskan hakikat sesuatu. Yang kedua, kata-kata sesuatu mengandung arti universal, yakni bahwa ilmu menjangkau semua hal, baik yang fisik maupun non-fisik. Yang ketiga, di dalam ilmu ada zat atau fisiknya yang dapat dilihat oleh mata seperti zat cair, benda, padat, tumbuh-tumbuhan, binatang, barang tambang, dan mineral. Serta ada unsur hukum atau aturan yang berlaku yang tidak tampak tapi dapat dirasakan. Dan yang keempat, dari segi sifat dan karakternya ada ilmu yang bersifat teoritis yang menjelaskan sifat-sifat dan prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan sebuah konsep.
Dan ada ilmu yang bersifat praktis yang baru dapat dikatakan sempurna jika sudah dipraktikkan. Sementara itu, Syekh Muhammad bin Salih bin Utsman mengartikan ilmu sebagai berikut, yang artinya, secara bahasa, ilmu adalah menghilangkan kebodohan dan juga berarti temuan tentang sesuatu secara pasti dan tidak meragukan. Adapun menurut istilah sebagian ahli, ilmu adalah wa al-marifatu wa dil azalu qala akharun min al-ilmi inna al-ilma audha min an yurafa. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sebagai lawan dari bodoh. Sebagian yang lain berpendapat bahwa ilmu adalah lebih jelas dibandingkan dengan yang diketahui. Selanjutnya, ilmu pengetahuan secara operasional dapat dikemukakan sebagai berikut. Apa yang dilakukan seseorang ilmuwan itu bukan sesuatu yang sederhana. Ia melakukan eksperimen dan mencatat hasilnya, mengamati fenomena alam dan sosial, duduk di kamar kerjanya dan memecahkan persamaan-persamaan, berpikir serius untuk jangka waktu yang lama, atau membiarkan sesuatu masalah mengendap dalam otaknya tanpa ia pikirkan lagi selama berminggu-minggu sampai pada suatu hari ia mempertanggungjawabkan secara ilmiah dalam bentuk sebuah hipotesis baru atau suatu metode baru yang menerjang pikirannya bagaikan gambaran cahaya kilat. Definisi ini memberikan catatan tentang ilmu sebagai berikut. Yang pertama, dari segi hakikatnya, ilmu itu hakikatnya hipotesis baru atau metode baru yang menerjang pikiran bagaikan gambaran cahaya kilat. Kedua, dari segi bentuknya, ilmu adalah hasil kerja keras dan rumit yang membutuhkan segenap kemampuan, baik fisik, raga, panca indera, akal, dan kemampuan yang kuat. Dan yang ketiga, dari segi objeknya, ilmu berkaitan dengan fenomena sosial dan fenomena alam yang dapat diamati, diobservasi, dikuantifikasi, diukur, dan ditakar. Kebenaran intuitif pada umumnya tidak dapat dirumuskan dengan premis dan konklusi. Institusi penyair mengenai kesatuan kehidupan, persepsi pelukis mengenai bentuk, pengalaman mistis yang merasa dirinya melebur dengan samudra dan alam semesta. Penemuan seorang ilmuwan mengenai sebuah hukum yang akan dapat mempersatukan fakta-fakta yang tampak berlainan. Itu merupakan contoh dari suatu pemahaman intuitif mengenai aspek tertentu dari realitas. Selanjutnya, terdapat pula istilah kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui proses proporsi yang didedukasikan sebagai konsekuensi logis dari asumsi dasar tertentu, dan kesahihannya memerlukan verifikasi empiris langsung atau konfirmasi tidak langsung melalui ramalan-ramalan yang didasarkan pada apa yang ternyata benar. Yang kedua yaitu tujuan ilmu pengetahuan. Ilmu berfungsi menjelaskan sebuah gejala atau fenomena yang dapat diamati dan masuk akal. Orang misalnya melihat listrik menyala, maka itu menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan listrik itu menyala. Ilmu alam berfungsi sebagai dasar lahirnya teknologi. Ilmu sosial berfungsi mendasari sebuah konsep tentang pembangunan atau perencanaan sosial untuk masa depan misalnya. Ilmu agama berfungsi sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan perilaku. Ilmu filsafat berfungsi sebagai dasar-dasar pengembangan berbagai ilmu. Dan ilmu intuisi berfungsi melakukan integrasi batiniah dan pencerahan spiritual. Ilmu alam memiliki ciri-ciri. Pertama, dapat diamati. Kedua, objektif dalam arti tidak memiliki muatan rasa atau emosional. Ketiga, dapat dilihat, dirasa, diukur, ditimbang, ditakar, disimpan, dan seterusnya. Dan yang keempat, bersifat universal, bahwa hukum-hukum yang ada di dalamnya menjangkau semua benda. Yang kelima, time responnya tepat. Yang keenam, masuk akal.
Dan yang ketujuh, tidak dapat dimasuki unsur perasaan. Dan yang terakhir, hubungannya dengan agama atau intuisi secara fisik agak jauh atau kering. Ilmu sosial memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dapat diamati secara empiris dan diuji melalui hipotesis di lapangan. Yang kedua, subjektivitas terutama dalam pemilihan data dan penafsirannya serta ada muatan rasa atau kepentingan. Yang ketiga, gejalanya dapat dilihat, namun hakikat dari gejala itu bisa ditafsirkan bermacam-macam. Yang keempat, tidak selamanya bersifat universal, karena hukum-hukum yang ada di dalamnya bersifat interpretatif. Yang kelima, tim responnya tidak dapat dipastikan, hanya diperkirakan. Yang keenam, masuk akal karena ada bukti dan argumentasi. Dan yang ketujuh, erat hubungannya dengan agama dan intuisi. Ilmu agama memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sebagian dapat diamati gejala-gejalanya, terutama yang berkaitan dengan fikih. Yang kedua, subjektivitas, terutama yang terkait dengan teologi dan pemahaman hukum serta lainnya. Yang ketiga, tidak sepenuhnya tunduk pada panca indera, fisik, dan akal pikiran. Yang keempat, selamanya bersifat universal karena ada muatan penafsiran yang subjektif. Yang kelima, tem responnya tidak dapat diprediksi dengan tepat. Dan yang keenam, sebagian ada yang masuk akal dan sebagian yang masuk rasa atau keyakinan. Ilmu filsafat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, universal. Yang kedua, radikal, bahwa yang dipikirkan hingga sampai ke akar-akarnya hingga tidak ada yang terpikirkan lagi. Yang ketiga adalah spekulatif, yakni menerawang atau menjelajah dengan menggunakan akal sampai batas yang dapat dipikirkan. Yang keempat yaitu sistematik, yakni berpikiran beraturan dengan menggunakan logika. Dan yang kelima, deduktif, yakni berpikir yang dimulai dengan premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. Dan yang keenam, induktif, yakni cara berpikir atau mengambil kesimpulan dimulai dari memikirkan yang kecil-kecil hingga sampai pada kesimpulan. Adapun ilmu laduni yang diperoleh melalui intuisi yang telah dibersihkan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengandalkan kekuatan intuisi yang telah dibersihkan. Yang kedua, sangat bergantung pada otoritas dan prerogatif Tuhan, yakni jika Tuhan menghendaki, ilmu tersebut akan datang, dan jika Tuhan tidak menghendaki, ilmu tersebut tidak akan datang. Yang ketiga, bersifat pengalaman atau subjektif pribadi. Yang keempat, cara menerimanya bukan dengan menggunakan observasi dan eksperimen, melainkan dengan keyakinan dan peneguhan. Yang keenam, ilmu ini benar adanya, namun penggunaannya oleh manusia bisa saja salah. Dan yang ketujuh, berfungsi memberikan pencerahan batin. Yang ketiga yaitu fungsi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memiliki banyak fungsi tergantung dari manusia yang menggunakannya. Oleh karena itu, pada hakikatnya ilmu itu dari segi objeknya adalah netral, tergantung kepada manusia yang menggunakannya. Sehubung dengan itu, ilmu mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, ilmu alam berfungsi sebagai dasar bagi pengembangan teknologi. Yang kedua, ilmu alam berfungsi sebagai penjelasan atas segala hal yang terjadi. Yang ketiga, ilmu berfungsi sebagai cahaya kebenaran. Yang keempat, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dan yang kelima, ilmu berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan harkat dan martabat. Karena dengan besar fungsi dan peran yang diberikan ilmu pengetahuan, maka tidaklah mengherankan jika Tuhan mewajibkan manusia menuntut ilmu pengetahuan, menumbuhkan, membina, dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian dalam arti yang seluas-luasnya,
serta menyebarkan dan memanfaatkan ilmu tersebut guna menyetrajakan kehidupan umat manusia. Baik, untuk penutupan saya akan membacakan surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfalas safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaissallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.